Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis Gereja Nduring mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara. Pada ibadah Perjamuan Kudus Minggu 14 Februari 2021, marilah kita masuki dalam saat teduh. Saat teduh cukup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita awali ibadah perjamuan kudus pagi hari ini dengan kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 14, bait pertama sampai dengan bait kedua. Muliakan Tuhan Allah. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudaraku, marilah kita menerima hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian saudaraku, apa yang menjadi hukum kasih yang telah kita dengar. Dan mari bersama-sama melalui hukum kasih ini kita mengaca diri kita sejauh mana kita sudah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan mari kita melihat diri kita dengan kita berdoa pribadi, lepas pribadi di hadapan Tuhan, serta mohon pengampunan dari Tuhan. Dipersilakan berdoa.
Ya Tuhan kami Yesus Kristus, inilah kami dengan keberadaan kami. Tuhan kiranya ampuni kami, Tuhan layakkan kami, dan Tuhan mampukan kami. Berikan kekuatan kepada kami, supaya kami dapat berjalan seturut kehendak-Mu saja. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama menerima berita anugerah yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-30 yang demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Berbahagialah kita, saudara, yang dibenarkan dan ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanan di kayu salib. Dan mari kita bertekad di hadapan Tuhan, kita yang sudah dibenarkan, kita yang sudah ditebus, untuk makin dekat Tuhan. Bersama-sama kita menaikkan Kidung Jemaat 401 bait 1 dan 2, makin dekat Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Suatu harapan dan keinginan kami untuk senantiasa dekat kepadamu, ya Tuhan. Oleh karena Engkau adalah Allah yang penuh kuasa, penuh dengan kemuliaan, dan Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir, menolong dan memberkati kami. Oleh sebab itu kami ingin senantiasa dekat kepadamu untuk menyandarkan seluruh harapan, untuk menyandarkan diri kami di dalam pergumulan bersama dengan Engkau. Dan kiranya Tuhan, Engkau sedikit pun tidak pernah meninggalkan kami.
Engkau mengetahui isi hati kami, dan Engkau yang juga akan menolong kami. Tuhan, kami ingin dan kami berharap bahwa di dalam kehidupan kami bersama tercipta damai sejahtera, bahwa di dalam kehidupan kami bersama kami saling menolong, saling peduli, saling memperhatikan satu sama lain tanpa melihat segala macam keperbedaan yang ada di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat hidup betul-betul di dalam kasih kepada sesama. Dan kiranya Engkau juga tolong para pemerintah kami, orang-orang yang Kau pilih untuk memimpin kami, memimpin supaya kehidupan bersama ini dapat terjalin dengan baik. Berikan kebijaksanaan, berikan tuntunan-Mu, berikan hikmat-Mu atas para pemimpin kami, sehingga melalui pemimpin kami, hidup kami menuju dalam damai sejahtera-Mu. Tuhan, Engkau mampukan para pemimpin kami untuk memimpin dengan baik. Engkau juga akan memampukan kami sebagai orang-orang yang dipimpin untuk takut kepada pemerintah kami, yaitu dengan cara mendukung, dengan cara juga kami mendoakan, menyukseskan apa yang menjadi program-program dari pemerintah kami. Engkau juga yang akan senantiasa hadir di dalam pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang akan menolong kami ketika kami bekerja. Engkau berikan kemampuan supaya dapat bekerja dengan baik. Ketika kami yang masih harus sekolah, Engkau mampukan bertanggung jawab dengan baik, meskipun saat ini anak-anak kami masih harus bersekolah dan belajar secara mandiri di rumah masing-masing. Tapi mampukanlah mereka untuk tekun, untuk rajin dalam mengikuti pembelajaran meskipun masih harus secara daring. Tuhan juga yang akan memampukan kami untuk dapat menjalani hidup ini dengan baik. Dalam keluarga kami, mampukan kami menjadi anggota keluarga yang baik. Mampukan kami juga menjadi anggota jemaat, anggota tubuh Kristus-Mu yang baik. Tuhan, tolonglah kami di dalam setiap pergumulan kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk mendengar firman-Mu dengan baik dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, marilah kita bersama-sama menerima firman Tuhan yang terambil dari Markus 9. Markus 9 ayat 2 sampai dengan 9. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Bagilah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia."
Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom Alaikum. Saudara, pernahkah kita melakukan tindakan mencari sesuatu? Namun ketika kita mencari sesuatu, kita tidak menemukannya, bahkan mencari di mana-mana. Namun tiba-tiba sesuatu yang kita cari itu kita temukan. Sebagai contoh, pada saat saya kuliah dulu, saking terburu-burunya, karena bangunnya kesiangan waktu itu, bangun kesiangan, buru-buru, mandi dan lain sebagainya. Akhirnya saya pergi dengan buru-buru. Nah, sampai di tengah jalan saya balik. Saya balik, saya mencari kacamata yang saya cari, karena merasa kacamata itu tertinggal. Setelah saya cari kian kemari tidak ketemu, di dalam almari, di meja tidak ketemu. Ada teman saya datang dan dia bertanya, "Kamu mencari apa?" "Kacamata saya hilang." Nah, sontak teman saya ini tertawa, dan saya waktu itu agak sengon juga karena saking terburu-burunya sudah terlambat kuliah. Saya gertak dia, "Orang sini lagi kebingungan, kamu malah tertawa puas ya? Ada teman yang seperti ini." Kemudian dia mengatakan, "Coba kamu pegang mata kamu." Nah, setelah saya pegang, ternyata kacamata saya itu sudah nempel, artinya sudah saya pakai. Mungkin pernah juga kita mau bepergian, kemudian mencari kunci kendaraan yang tidak kita pakai. Nah, kemana-mana kita cari, tahu-tahu sudah ada di genggaman tangan kita. Dan barangkali di antara kita pernah seperti itu. Mengapa hal itu terjadi? Ya karena ada sesuatu yang menutupi diri kita, sehingga kita tidak bisa melihat apa yang kita cari. Sesuatu apa? Ketika mencari kacamata terburu-buru, mencari kunci kendaraan terburu-buru, lah itulah yang menutup kita, menutup mata kita, rasa terburu-buru itu, sehingga kita tidak bisa melihat apa yang kita cari. Bukan hanya soal barang yang kita cari, tetapi kadang-kadang ada sesuatu yang menutup diri kita, sehingga ketika kita ingin mencari,
dan ingin melihat kemuliaan Allah, kita tidak bisa melihatnya. Apa itu yang menutup? Bisa saja karena rasa serakah. Karena kita serakah, maka kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah di dalam pemeliharaannya atas kita. Kita masih karena serakah, masih merasa kurang, sehingga tidak bisa bersyukur, tidak bisa melihat bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Dan Tuhan memberikan bagi kita itu segala sesuatu yang cukup. Nah, karena rasa serakah inilah yang membutakan kita, menutup diri kita, sehingga kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah di balik karyanya, yaitu berkat yang tercurah. Bukan hanya rasa serakah, tapi perasaan iri hati. Iri hati terhadap berkat yang orang lain terima dari Tuhan. Kok bisa ya dia itu memiliki harta yang luar biasa, dia memiliki mobil mewah, kendaraannya banyak, sedangkan aku. Kita iri terhadap orang itu, terhadap sesama kita yang katakanlah mendapatkan berkat yang lebih daripada kita, sehingga menjadi penghalang atau menutup diri kita, sehingga kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah, bahwa Tuhan senantiasa memberikan segala sesuatu pemeliharaan atas kita. Bukan hanya soal iri, rasa dengki, rasa kecewa itu kadang-kadang juga bisa menjadi penghalang atau menutup-nutupi kemuliaan Allah. Ketakutan juga demikian, karena terlalu takut dalam menghadapi segala sesuatu, karena takut menghadapi persoalan hidup yang tak kunjung selesai, takut mengalami kegagalan dan takut yang bermacam-macam, menjadikan kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan akan menolong kita dan memberi kekuatan kepada kita. Kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Dan saudaraku, nats kita kali ini menceritakan, memaparkan tentang rasa takut dari para murid, terkhusus Petrus. Karena rasa takutnya, dia tidak bisa melihat kemuliaan Allah, yang pada waktu itu mereka, para murid, 3 orang murid bersama Yesus naik ke sebuah gunung. Dan di sana, di gunung itu Tuhan berubah rupa. Pakaiannya putih berkilat-kilat, artinya sangat putih bersinar. Kemudian nampak Elia dan Musa. Waktu itu mereka melihat heran, namun bercampur dengan rasa takut. Sehingga karena rasa takut itu, Petrus mengatakan sesuatu yang keliru menurut Yesus, karena tidak memahami peristiwa yang terjadi itu. Dia mengatakan, Tuhan, baiklah kami mendirikan kemah, 3 kemah, 1 untuk Tuhan, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Nah, karena rasa takut ini, mereka tidak bisa melihat tujuan Yesus mengajak mereka bertiga dan memperlihatkan kemuliaan atau peristiwa yang besar terjadi. Yesus berubah rupa dan berbicara dengan Elia dan Musa, para nabi di masa perjanjian lama, yang tentunya waktu itu sudah tidak ada di dunia ini, artinya sudah meninggal pada waktu itu. Tuhan Yesus mengajak mereka bertiga sebetulnya memiliki maksud tertentu, bahwa dengan mengajak mereka bertiga, mereka hendak menerima berita, atau Tuhan Yesus hendak menegaskan bahwa Yesus itu betul-betul Mesias yang dijanjikan. Elia ini adalah mewakili atau gambaran yang mewakili nabi-nabi pada konteks perjanjian lama. Musa mewakili hukum Taurat atau mewakili firman Tuhan. Para nabi menyampaikan berita tentang Mesias. Di dalam kitab suci tertulis
tentang Mesias yang dijanjikan. Dan Yesus melalui penampakan tersebut atau peristiwa tersebut tidak menegaskan bahwa dia adalah Mesias yang benar-benar dijanjikan dan yang telah dikatakan oleh para nabi dan yang tertulis dalam kitab suci. Dia adalah benar-benar Mesias. Dan hal itu dapat kita ketahui. Yesus mengatakan ketika turun ke gunung, dia mengatakan, jangan engkau katakan kepada siapa-siapa peristiwa ini sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Nah, dari apa yang Yesus larang ini tidak menunjukkan bahwa inilah Yesus Mesias yang dijanjikan, dan ketika dia akan menyelamatkan umat adalah dengan cara mati di kayu salib. Dan dia adalah betul-betul Mesias. Dan karya keselamatan ini adalah karya yang mulia. Karena keselamatan anugerah Tuhan ini, Tuhan yang merancang, Tuhan yang menggenapi, dan semua Tuhan yang melaksanakan. Inilah maksud Yesus. Ketika para murid melihat Yesus berubah-ubah dengan pakaian yang mengkilat, yang sangat putih dan bersinar, kemudian berbicara dengan Elia dan Musa, hendak menunjukkan, menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias dan betul-betul Mesias yang dijanjikan oleh Yesus, oleh Tuhan melalui Yesus Kristus yang turun ke dunia. Dan betapa bahagianya mereka meskipun mereka tidak tahu maksud dan tujuan Yesus. Dan tentu saja kemuliaan Yesus Tuhan kita tidak hanya nampak pada peristiwa spektakuler. Artinya di gunung tadi di mana Yesus berubah-ubah dan berbicara dengan Elia dan Musa. Kemuliaan Tuhan tidak hanya nampak pada peristiwa itu, tetapi juga terlihat dalam peristiwa-peristiwa yang lain. Contoh kecil, ketika kita menanam bunga, kita beli bunga misalnya, karena sekarang sedang tren bunga lagi. Orang-orang pada menanam bunga, entah di halaman atau di dalam pot. Beli bunga dari kecil. Kemudian kita lihat bunganya tadinya hanya 2, muncul lagi bunga 3, 4, sampai 5, sampai menjadi besar. Itu merupakan wujud kemuliaan Allah yang dapat kita lihat secara langsung. Artinya siapa yang menumbuhkan itu? Ya Tuhan sendiri yang menumbuhkan dan memberi kehidupan pada bunga itu. Pada ciptaan yang lain, burung-burung di udara, mereka tidak menanam, mereka tidak menabur, tidak menanam, tapi mereka bisa makan. Di dalam kehidupan kita, kemuliaan Tuhan nampak dalam pertolongan berkat-Nya yang luar biasa yang kita rasakan. Nah, kalau kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan di balik karyanya itu, berarti itu tadi ada yang salah. Ada sesuatu yang menutupi diri kita sehingga kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, iri hati, dengki, kecewa, serakah, dan lain sebagainya. Sehingga saudaraku, sebetulnya jika kita bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam karya-karyanya, maka hidup kita tentunya akan penuh damai sejahtera. Hidup kita akan jauh dari dosa. Kita percaya, oh Tuhan akan memelihara saya, maka hidup saya akan betul-betul damai sejahtera. Oh Tuhan memelihara saya, Tuhan itu adalah Allah yang penuh kuasa dan kemuliaan, yang senantiasa mencurahkan kemuliaan dan kuasanya kepada saya. Saya menjadi takut akan Tuhan, maka saya akan menjauhkan diri dari hidup dosa. Nah, kalau kita saat ini masih seringkali hidup dalam dosa, seringkali kita saat ini masih banyak memikirkan hal-hal duniawi, maka kita perlu introspeksi diri. Barangkali ada sesuatu yang menutupi diri kita sehingga tidak bisa melihat
kemuliaan Allah, sehingga hidup kita masih sembrono, hidup kita masih jauh dari benar atau hidup dalam dosa. Kita lihat diri kita, dan mari kita rasakan, kita mencoba untuk terus melihat kemuliaan Tuhan dengan menanggalkan sesuatu yang menutupi diri kita, sehingga hidup kita penuh damai sejahtera, hidup kita benar di hadapan Tuhan, artinya tidak hidup di dalam dosa. Berbahagialah akan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diwatakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini Minggu 14 Februari 2021 kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Dua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Tiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Empat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan saat ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita masing-masing dengan bertanya pada diri kita sebagai berikut. 1. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? 4. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin.
Saudaraku yang terkasih, di hadapan kita ini ada roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan dan dicurahkan untuk menebus dan menyucikan kita dari segala dosa. Terimalah dengan ungkapan syukur dan yakinlah akan keselamatan yang telah Yesus berikan kepada kita. Saudara yang terkasih, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang telah dikorbankan untuk tebusan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Terimalah dan makanlah. Mari kita makan bersama-sama. Saudara yang terkasih, anggur yang tercurah ini adalah lambang dari darah Kristus yang mengalir dan menghapus segala dosa kita. Terimalah dan minumlah dengan terus mengingat akan karya penyelamatan yang Yesus berikan. Silakan diminum. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing dalam hati kita mengucap demikian: Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan,
sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena segala sesuatu yang diberikan, oleh karena firman-Nya, dan oleh karena kita telah diperkenankan untuk bersama-sama menerima sakramen perjamuan. Adapun dasar dari persembahan terambil dari Mazmur 50 ayat 23 yang demikian: siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan mengaturkan persembahan diiringi kidung jemaat 287B bait 1 dan 2. Sekarang beri syukur. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala sesuatu, atas firman-Mu yang kami dengar, supaya kami dapat menyingkirkan berbagai macam hal yang menghalang-halangi kami untuk melihat kemuliaan-Mu, supaya kami hidup dalam damai sejahtera dan kami senantiasa hidup dalam kebenaran. Kami juga mengucap syukur bahwa Engkau telah memperkenankan kami untuk ikut makan dan minum dalam sakramen perjamuan-Mu. Biarlah sakramen ini dapat menguatkan iman kami. Dan saat ini kami mengucap syukur kepadamu dengan mengaturkan persembahan. Terimalah persembahan kami, dan kiranya Engkau juga memampukan kami untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan bersama-sama melakukan aktivitas kami di hari ini, kiranya ada di dalam penyertaan tangan Tuhan.
Berikanlah keselamatan atas kami di sepanjang aktivitas kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.